Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Delpis ya. Kali ini saya ingin memberikan analisa hasil pertandingan tadi malam antara Persib Bandung melawan Persik Kediri yang berakhir dengan kemenangan Persib Bandung. Skornya adalah 4-1. Gol dicetak oleh Nick Kuiper ya, umpan dari Mark Anthony Klok ya dari tendangan penjuru. Kemudian gol kedua dicetak oleh Rian Kurnia pada menit ke-45+6 lewat sundulan juga, itu asis daripada Ruby Darwis. Kemudian gol dicetak oleh David Da Silva pada menit ke-77 dan gol terakhir adalah Beckham Putra pada menit 90+2 menit. Sedangkan gol dari Persik Kediri dicetak oleh Majid Usman lewat titik putih itu 63 ya, menit ke-63. Oke. Persib Bandung setelah dalam 3 pertandingan terakhir 2 kali imbang dan 1 kali kalah, akhirnya bisa kembali memetik kemenangan dan berhasil memperlebar, bukan tidak memperlebar ya, tetap menjaga jarak dengan peringkat kedua yakni Dewa United yang bermain pada waktu yang sama dan juga mengalami kemenangan yaitu 6-0 melawan Semen Padang ya. Oke, apa yang bisa kita lihat dari permainan Persib Bandung ya? Jika pada 3 pertandingan sebelumnya terlihat Persib Bandung ya gairahnya, effortnya, semangatnya itu agak kurang ya. Ketika melawan Persibaya Surabaya mereka seperti kurang greget gitu ya. Kita tidak tahu apakah faktor kelelahan atau seperti apa, tetapi tidak ada daya juang yang begitu menyala gitu kan. Nah, sama sekali ketika melawan pertandingan Persibaya Surabaya. Nah, berbeda dengan pertandingan tadi malam, bagaimana mereka mampu meningkatkan intensitas, bermain dengan determinasi yang sangat tinggi sehingga ya Persib Bandung akhirnya bisa memberikan tekanan demi tekanan dan membuahkan gol ya. Kalau kita lihat statistik pertandingan, Persib Bandung menguasai 54%, kemudian penguasaan bolanya, kemudian Persik Kediri 46%. Dari total tembakan, Persik Kediri total tembakan 4 tembakan, kemudian Persib Bandung adalah 16 tembakan. 12 tembakan ke gawang dilaksanakan oleh Persib Bandung, kemudian hanya 1 tembakan ke gawang yaitu titik putih yang dilaksanakan oleh Persik Kediri. Nah, ada yang menarik memang ketika membahas pertandingan tadi malam antara Persib Bandung melawan Persik Kediri. Pertama, ini untuk barangkali bukan pertama kalinya ya, tetapi Persib Bandung ketika diberi penguasaan bola yang tinggi, mereka jarang menang ya, imbang ya, kalau tidak kalah bahkan. Jadi Persib Bandung ketika diberi penguasaan bola yang tinggi itu mereka mengalami deadlock, mereka mengalami kebuntuan, mereka seperti ya kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Jadi pada akhirnya bola memang mereka kuasai tetapi hanya berkutat back pass ya, balik lagi ke belakang. Ketika masuk ke sepertiga ya terus berputar di sana gitu kan. Jadi ketika Persib Bandung menguasai bola, yang kurang dari Persib Bandung itu adalah tusukan. Nah, itu yang terlihat di pertandingan melawan Persibaya, itu juga yang terlihat melawan Madura United, itu juga yang terlihat ketika melawan tim sebelumnya. Sehingga Persib Bandung terjawab kenapa kesulitan ketika mengalami tim-tim yang bertahan total. Di pertandingan putaran pertama bagaimana ya parkir bus yang diterapkan oleh Semen Padang itu gagal dibongkar. Demikian juga ketika melawan Madura United juga gagal dibongkar ya. Nah, sehingga ya selalu ketika menghadapi tim yang bertahan total ya, Persib Bandung gagal meraih poin penuh, gagal meraih poin maksimal. Coach Bojan Hodak mengatakan, nah, ketika mereka melawan tim yang bertahan total, maka Bojan Hodak menuntut agar para pemainnya mampu lebih kreatif, mampu lebih berkreasi menciptakan peluang, dan itu yang terjadi tadi malam. Persib menguasai bola, tetapi mereka mampu memberikan tusukan-tusukannya. Di sisi kanan ada Ciro Alpes, kemudian di sisi kiri juga Rian Kurnia, meskipun pada mulanya kan agak kesulitan gitu ya, entah lapangan licin atau seperti apa. Tetapi pada pertandingan tadi malam ada tusukan-tusukan yang diberikan ya oleh terutama Ciro Alpes, kemudian beberapa pemain lain. Apalagi ketika Beckham Putra masuk, ketika David Da Silva masuk di babak kedua, tusukan-tusukan itu semakin terlihat tajam. Nah, jadi
ya Persib nampaknya sudah mulai menyadari Boyan Hodak dalam hal ini, menginstruksikan kepada pemainnya agar mampu lebih kreatif, agar lebih mampu menciptakan kreasi ketika mereka menghadapi tim yang bertahan total, supaya mereka tidak deadlock. Karena tadi ya ketika Persib Bandung diberi penguasaan bola, sisi build up-nya itu kurang bagus seperti itu. Artinya ya wajar ya, kenapa? Karena Persib Bandung memang di bawah asuhan pelatih Coach Bojan Hodak kan menerapkan strategi defense counter ya, mereka memperkuat pertahanan kemudian melakukan counter attack. Ya kalau soal counter attack ya Persib Bandung diakui sebagai tim yang paling mematikan ya soal counter attack-nya. Tetapi tadi ketika diberi penguasaan bola atau diberi tim-tim yang bertahan yang memberikan penguasaan bola kepada Persib Bandung selalu deadlock ya. Dan salah satu caranya supaya deadlock itu bisa kemudian terhindar atau teratasi, nah Coach Bojan Hodak menginstruksikan supaya lebih kreatif. Maka tidak heran pada pertandingan tadi malam mereka menguasai bola, tetapi mereka juga bisa memenangkan pertandingan. Pada pertandingan sebelumnya seperti kita lihat, ketika diberi penguasaan bola hasilnya tidak optimal. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tadi malam Persib Bandung bermain dengan determinasi yang tinggi, meskipun ketika masuk di awal babak kedua itu agak mengendor tuh di 10 menit pertama, tetapi kemudian bisa kembali meningkatkan intensitas yang tinggi. Itu perlu dilakukan oleh para pemain Persib Bandung ya, bermain dengan intensitas yang tinggi supaya mereka bisa meraih hasil yang optimal, karena jarak yang dulu lebar ya ada 10 poin, sekarang tinggal 5 poin. Artinya mereka harus terus meraih kemenangan demi kemenangan, karena Dewa United juga berhasil terus-menerus meraih kemenangan demi kemenangan gitu ya. Nah, secara umum strategi taktik yang diterapkan oleh Coach Bojan Hodak kan tidak ada perubahan berarti ya, tidak ada improvisasi yang berarti ya. Ketika mereka ya Persib Bandung terlihat ketika bermain dengan permainan terbuka itu sulit untuk menciptakan peluang dan memperoleh gol. Maka biasanya mereka memanfaatkan set piece, baik dengan tendangan penjuru dari Tyron Delvino ataupun Marc Anthony Clock, tendangan bebas dari Tyron Delvino, ataupun tadi ya bagaimana mereka memanfaatkan pemain-pemain yang tinggi seperti Nick Kuipers, kemudian tandemnya itu Gustavo Prangka ya, juga Rian Kurnia yang ya bagus ya di sundulan sundulan. Nah, kalau melihat secara umum strategi tadi tidak ada perubahan. Satu hal yang mulai disadari oleh Coach Bojan Hodak bahwa ketika mereka menghadapi tim yang bertahan total, mereka harus lebih kreatif, para pemainnya harus lebih kreatif ya. Kemudian yang kedua, secara taktik tidak ada perubahan yang berarti, tetapi saya melihat Persib musim ini berbeda dengan musim kemarin. Nah, ketika saya melihat Dewa United, bagaimana Dewa United punya top scorer namanya Alex Martin dengan 23 gol, sehingga Dewa menjadi tim yang paling produktif. Nah, Persib Bandung tidak punya pemain yang ya seperti musim lalu. Musim lalu kan David Da Silva dengan 30 gol, Ciro Alves dengan 17 gol. Artinya Ciro Alves dan David Da Silva benar-benar menjadi tulang punggung Persib musim lalu. Nah, di musim ini entah memang karena faktor cedera yang dialami oleh David Da Silva, kemudian ya sempat kesulitan untuk mencetak gol, tetapi kolektivitas tim menjadi lebih baik ya. Itu terbukti, itu mengingatkan kita bagaimana PSM Makassar itu tidak punya top scorer pada saat menjadi juara liga di 2022-2023. Tetapi beberapa pemain itu hampir bisa mencetak gol. Ramadan Sananta pada saat itu 11 gol. Wiljan Floem ya yang menjadi pemain terbaik sebagai gelandang serangnya itu menciptakan 11 gol. Kemudian satu pemain siapa lagi gitu ya. Jadi banyak pemain yang bisa menciptakan gol. Ini yang terjadi Persib Bandung saat ini. Top skorernya memang adalah Tyron Delvino 11 gol. Kemudian disusul oleh David Da Silva 7 gol, Ciro Alves 6 gol, kemudian ada ya Gustavo Prangka 3 gol, kemudian Rian Kurnia 3 gol, kemudian ada Nick Weaver 3 gol, ya Adam Ali 1 gol, Edo 1 gol, kemudian Dimas Derajat 2 gol, Gar Pekasan 1. Artinya hampir semua pemain dari Persib Bandung itu bisa mencetak gol. Nah, ini yang positifnya. Jadi secara kolektivitas kerjasama tim Persib Bandung sudah sangat bagus, chemistry-nya sudah sangat terbentuk, sehingga ketika David Da Silva tidak bisa bermain, pemain-pemain lain bisa mencetak gol juga gitu ya. Jadi secara kolektivitas saya melihat bahwa musim ini Persib Bandung lebih solid, lebih oke, lebih
bagus gitu ya dalam kolektivitas dibandingkan musim lalu. Ya Beckham Putra ya juga mencetak 3 gol. Nah, tetapi memang ya ada minusnya juga gitu ya ketika memang tadi secara strategi karena tidak ada perubahan dengan pattern Bojan Hodak gitu kan, tidak bisa mendapatkan hasil optimal dengan open play, ya pasti dengan set piece. Nah ini dalam konteks yang lebih besar memang terlihat, artinya Persib akan sangat ya bukan sulit bersaing mungkin ya, tetapi dengan pemain-pemain yang ada saat ini, dengan pattern, dengan taktik yang diberikan oleh coach Bojan Hodak, saya kira ya Persib sudah ada di titik optimal ya. Mungkin tidak sampai paling optimal, tetapi ini top performannya seperti ini yang dimiliki oleh Persib Bandung ya di Liga. Tetapi ketika bicara konteks Asia misalnya, nah butuh improvisasi baru gitu ya. Butuh improvisasi baru karena ya caranya mungkin entah ya, bukan ganti pelatih ya, tapi pelatih tetap coach Bojan Hodak misalnya, tetapi pemainnya lebih kreatif, misal di lini tengah ataupun di lini depan ataupun bahkan di lini belakang ya, seperti itu. Jadi saya kira di musim depan Persib Bandung ya pasti harus menambah jumlah pemain-pemain yang memang lebih kreatif gitu ya. Kenapa? Karena untuk memperkuat tim ini gitu. Oke, jadi selamat untuk Persib Bandung kembali bisa menangkan pertandingan gitu ya. Ini kemenangan yang berarti untuk Persib Bandung dan mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa mereka meraih kemenangan kembali. Ketika mereka berhasil meraih kemenangan, kemudian nanti ada jeda internasional ya, mereka perlu istirahat. Nah ini akan menjadi kekuatan, karena yang saya lihat ketika Bojan Hodak itu ada fase libur, benar-benar Bojan Hodak itu bisa memperbaiki suasana tim ya. Jadi ketika kalah sekarang mulai bangkit lagi, ketika bisa menang kemudian libur, nah setelah libur itu biasanya bagus lagi ya, karena Persib Bandung memang padat musim ini kan, ada Piala Presiden, ada juga ACL, kemudian juga Liga 1. Oke ya, itu selamat untuk Persib Bandung yang kembali ke jalur juara, kembali ke jalur kemenangan. Semoga bisa konsisten terus dan meraih hasil yang maksimal.